Halo teman-teman, jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan membuat program perpustakaan dengan menggunakan Excel. Sebelum membuat program tersebut, kita coba untuk mendemokan program perpustakaan yang setelah dibuat ya, seperti apa bentuknya. Ini nih. Oke, untuk program ini terdiri dari 3 sheet, yaitu daftar buku, daftar anggota, dan peminjaman buku. Yaitu, ini hanya 3 sheet ya, jadi lebih sederhana. Tapi dari 3 sheet itu kita dapat melihat data-data sebagai berikut, yaitu misalkan di sini dari data buku itu kita dapat melihat status bukunya itu apa, masih ada apa sedang dipinjam. Nah, misalkan di sini data psikologi, yaitu statusnya sedang dipinjam oleh siapa? Chandra Winata. Nah, di sini juga dapat kita melihat jumlah buku yang pernah dipinjam. Nah, di sini yang paling banyak adalah buku matematika. Contohnya ya, ini sudah pernah dipinjam 2 kali. Nah, dari data ini, itu dari daftar buku, daftar anggota, peminjaman buku, kita dapat membuat laporan seperti itu. Juga misalkan kita ingin lihat tentang buku tentang komputer, yaitu di sini misalkan di ulasannya, nah, ini memanfaatkan apa yang fasilitas yang ada di Excel. Misalkan di sini klik dari tadi ini di apa? Di kolomnya klik, terus tag filter, yaitu ya, contain untuk mengandung tentang komputer. Nah, pas diklik ini yaitu semua data-data buku tentang komputer ada. Nah, di sini status pinjamnya yaitu belum dipinjam. Oke. Nah, ini mungkin kalau datanya sedikit sih tinggal dicari gini bisa, tapi kalau datanya udah banyak, udah ribuan, kan sangat susah sekali untuk mencari satu-satu. Di sini dengan ada fasilitas Excel ini, kita lebih memudahkan mencari, bahkan memudahkan untuk mengetahui juga buku itu sedang dipinjam atau tidak. Dan dapat melihat juga bahwa buku itu yang paling laku itu yang paling banyak dipinjam itu adalah buku yang mana di sini. Nah, di sini dengan transaksinya hanya daftar buku, daftar anggota, dan pinjaman buku. Dari transaksi itu kita dapat melihat report-report seperti tadi ini. Nah, di sini yang warna kuning itu adalah berupa rumus-rumusnya ya. Nah, nanti akan diterangkan lebih lanjut mengenai cara pembuatannya. Nah, seperti ini. Oke, segitu aja dulu demo programnya. Nanti selanjutnya kita akan mengasih tahu cara untuk membuat programnya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat programnya ya, langkah demi langkah. Sekarang kita buka dulu program Excel-nya. Excel-nya kita pakai Microsoft Excel versi 2007. Nah, di sini kita ada terdiri dari 3 sheet, yaitu sheet buku, anggota, dan pinjaman buku. Oke, nah di data buku itu adalah data semua buku yang ada di perpustakaan. Ya, kita pertamanya adalah kode buku, judul, pengarang, ulasan, 3L masuk, yaitu tanggal masuknya buku pertama kali masuk ke perpustakaan, tanggal rusak atau tanggal hilang, itu untuk melihat data buku yang sudah hilang atau rusak nantinya, dan keterangan. Oke. Nah, kita coba masukin dulu data-datanya ya. Oke, ini contoh data-data yang sudah dimasukkan ya. Ini kodenya terserah sih, kita pakai kodenya B0001 dan sebagainya. Jadi terurut, yang pasti kode itu nggak boleh double ya. Di sini nanti kita coba perbagus dulu. Tampilannya mungkin sampai segini atau panjang, nggak masalah. Oke, yang lebar, keyboard, pasnya di sini. Ya, ini database buku. Sekarang kita ke database anggota.
Tadi database buku yaitu kode buku, sekarang data nomor anggota, nama, alamat, telepon. Kita masukin data-data anggotanya. Oke, ini contoh data anggotanya. Seperti biasa, perbagus datanya. Ini yang digambarin dikit. Load. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada data buku, data anggota. Nah, di sini data transaksi peminjaman buku. Transaksi itu pertama kita masukin anggota, kode buku, tanggal pinjam, tinggal kembali. Oke. Nah, jadi di sini ini adalah untuk transaksi peminjaman buku ya. Yang diinputnya cuma nomor anggota, kode buku, tanggal pinjam. Karena kalau udah dikembalikan berarti tanggal kembali. Nah, di sini kan masukannya nomor anggota. Nah, di sini ada menu tabel tambahan untuk memperlihatkan nomor anggota itu berapa, siapa anggotanya. Nanti di sini muncul. Nah, oke, kita tambahnya di sini kita coba masukkan nama anggota, nama buku, jadi status pinjam. Nah, tadi itu nama anggota itu muncul bila masukin nomor anggota, kode buku juga muncul bila nama buku juga muncul bila nomor kode bukunya di input. Nah, kalau status pinjam bila tanggal pinjamnya di input, maka statusnya buku tersebut sudah dipinjam. Tujuannya nanti di buku itu untuk diperlihatkan di buku ini datanya sudah dipinjam atau belum. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat transaksi peminjaman buku. Berikut rumus-rumusnya. Nah, skenario-nya itu untuk transaksi peminjaman buku yang harus diinput itu adalah data anggota dan data buku serta tanggal pinjamnya. Nah, nanti kalau udah memulangkan berarti tanggal kembalinya. Nah, di sini pas masukin data nomor anggota, nanti nama anggotanya muncul, yaitu untuk cek cek kebenaran data anggotanya, juga termasuk kode bukunya di input, maka nama bukunya muncul juga secara otomatis. Nah, kalau tanggal pinjamnya di input, otomatis statusnya jadi status pinjamnya yes. Itu berarti buku tersebut sudah dipinjam atau lagi dipinjam. Yang berguna untuk melihat data di sini. Nanti di sini di kolom sebelah kanannya dapat terlihat buku mana aja yang lagi dipinjam atau yang masih ada. Oke. Nah, kita misalkan ini anggota itu misalkan kita Budi Angkara mau meminjam buku pengantar akuntansi B005. Nah, anggota A 0002. Nah, harusnya di sini muncul nama anggotanya. Nah, untuk memunculkan nama anggota pakai rumus VLOOKUP. Nah, di sini masuk all, tinggal ketik VLOOKUP. Nah, di sini di OK. Pertama masukin dulu anggotanya di kolom pertama, lookup value-nya, lalu tabel array-nya yaitu anggota. Nah, di sini sampai sini. Jadi kan tadi kode anggota dan anggotanya. Oke, ini kan kolom kedua, statusnya 0.
Coba aja ikutin langkah-langkahnya ya. Nah, di sini Budi Angkara. Nah, sekarang misalkan sekarang di copy juga dulu rumusnya, copy misalkan sampai sini dulu. Nah, di sini misalkan A maaf, kalau A 0003 mungkin ada nih datanya, tapi kalau A 0001 hilang. Padahal harusnya kan ada. Nah, ternyata di sininya kan ininya tidak di lock, misalkan dari rank berapa sampai berapa. Jadi harus dipakai dolar biar di lock datanya. Kalau di copying ke bawah ini tidak ikut berubah. Oke. Nah, ini. Nah, ini untuk menghilangkan status NA ini, yaitu pakai kan tidak kelihatannya tidak bagus kalau dipandangnya. Jadi biar tandanya kosong aja kalau memang belum ada datanya. Nah, pakai rumus if error. If error kanan. Kalau error tandanya blank. Nah, copyin ke bawah. Ini sampai sini aja deh. Setelah kosong. Nah, ini juga nama bukunya, misalkan nama buku B0003. Nah, di sini harus muncul juga. Pakai rumus VLOOKUP juga. VLOOKUP. Oke, ini datanya. Nah, tabelnya di mana? Ada buku ini. Buku ini kan ini dari sini ke sini aja contoh. Oke. Ini pakai tombol dolar juga. Biar bisa di copy ke tempat lain. Ininya kolom kedua. Nah, oke. Itu juga biar nggak muncul NA, if error. Oke, ini kita copy sampai contohnya sampai sini aja. Oke, nah ini misalkan statusnya nomor kode bukunya B0001. Nah, matematika dasar. Oke, kita rapihkan dulu. Sekarang kita save dulu. Kita save ke perpustakaan contohnya. Sekarang status pinjam. Kalau tanggal pinjamnya di input, maka status pinjamnya terangannya yes. Oke, untuk status pinjam ini pakai menggunakan rumus if juga. If jadi bila tanggal pinjamnya tidak sama dengan kosong atau tanggal pinjamnya di input, berarti statusnya dipinjam. Kalau enggak itu langsung kosong. Jangan kosong. Tanda kosong kalau ini ya artinya kosong kalau nggak dipinjam. Nah, misalkan di sini tanggal pinjamnya tanggal 23 bulan 1 2020. Otomatis statusnya yes. Gitu. Nah, kalau tanggal kembalinya udah dimasuk di input, otomatis status pinjamnya jadi kosong lagi. Nah, rumusnya berarti rumus ini harus ditambahin lagi. Oke, nah di sini tadi itu tanggal kembali. Kalau tanggal kembalinya sudah di-input, berarti data bukunya sudah dibalikin lagi ke perpustakaan, otomatis status pinjamnya kan harusnya kosong lagi. Karena datanya sudah ada, jadi sudah tidak dipinjam lagi. Nah, di sini berarti otomatis harus ada tambahan program lagi. Nah, jadi tadi bila ininya ada isinya, tanggal pinjamnya, otomatis status pinjam. Nah, tapi bila tanggal kembalinya udah diisi, maka status pinjamnya kosong lagi. Nah, berarti di sini rumusnya ditambahin lagi. If D2 sama dengan
kosong, maka yes, S. Mungkin seperti ini, kita coba dulu ya. Nah, kita masukin tanggal kembalinya, misalkan tanggal 29 bulan 1 2020. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ini otomatis kita copy dulu. Otomatis seperti ini, kosong karena datanya sudah dikembalikan. Oke, kita coba dibagusin dulu. Kita ini tandai dengan warna ini dulu seperti biasa ininya ke bawah dan board. Nah, di sini kita pakai warna kuning seperti ini. Ini maksudnya untuk membedakan bahwa ini adalah bukan inputan tapi ada rumus yang tidak diinput tapi berdasarkan data yang dimasukkan di transaksi yang kolomnya berwarna putih. Oke, misalkan sekali lagi kita contohnya A 0006. Nah, ini minjam buku B 0005. Nah, tanggalnya berapa? Misalkan tanggal 1 bulan 3 2020. Ini minjem A 007 B 0000 minjem buku 0003. Tanggal 1 3 2020. Status pinjam. Ini A7 kenapa nggak ada datanya? Kita cek anggota. Datanya sampai A0006. Berarti ini nggak valid. Berarti misalkan bisa kalau memang datanya nggak ada di daftar anggota, otomatis ini nggak ada. Kecuali datanya misalkan data baru lagi. 07 misalkan Beni namanya Jakarta Utara, teleponnya 0988. Nah, otomatis di sini juga udah ada datanya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini sebagai data tambahan dari transaksi peminjaman buku. Nah, nanti di sini kita tambahkan lagi kolom informasinya biar di data bukunya itu langsung kelihatan, wah ini yang sedang dipinjam, sudah kembali, ini udah berapa kali dipinjam dan sebagainya. Nah, di sini kita buat rumusnya. Oke, sekarang di tabel di sheet buku, yaitu di tabel buku kita menambahkan informasinya ya. Nah, informasinya adalah status pinjam, nama peminjam, dan satu lagi adalah jumlah dipinjam. Oke, kita bagusin dulu. Oke.
Tabelnya diperbagus dulu. Oke, nah kita terangin dulu ya. Status pinjam itu adalah apakah buku itu lagi dipinjam atau tidak. Kalau lagi dipinjam statusnya Y, nama peminjamnya siapa. Nah, cuma kalau jumlah dipinjam itu misalkan buku A pernah dipinjam berapa kali, buku B berapa kali dan sebagainya. Nah, rumusnya seperti ini. Oke. Oke, ini tandain apa kuning dulu ya untuk itu untuk membedakan yang berupa hasil rumus atau inputan. Nah, untuk status pinjam rumusnya kan sudah ada di sini bahwa buku ini statusnya dipinjam, ini dipinjam dan ini enggak. Nah, gimana caranya? Oke, untuk rumusnya adalah seperti ini, pakai VLOOKUP ya. VLOOKUP. Datanya data apa? Datanya ada kode buku. Oke. Ini tabelnya, tabel yang apa? Peminjamannya. Di kode buku itu kan di sini. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kolom ke-8 yang mau dimunculkannya. Nah, ininya kosong. Oke. Nah, ini kan lagi dipinjam. Nah, ini juga harus pakai tanda dolar biar pas copy ke bawah nggak berubah ini data kolom ininya. Kita coba copy ke bawah. Oke, nah ini ada error level ini juga harus dihilangkan. Jadi pakai if error. Oke. Ya, seperti itu. Oke, di tengah. Nah, untuk nama peminjam juga kan di sini ada nama peminjamnya, yaitu Budi Angkara dan sebagainya. Ini pakai VLOOKUP juga. VLOOKUP. Oke, di sini kode buku. Tabel arraynya ngambil dari peminjaman buku. Di kode buku ini. Nah, kalau ini kan sampai sini. Begini aja. 1, 2, 3, 4, 5. Tombol ke-5. Atau sampai sini juga nggak masak. Apa-apa deh. Tapi tetap 1, 2, 3, 4. Ini kolomnya kolom ke-5. 5. Ininya kosong. Nah, di sini muncul. Jangan lupa ininya pakai dolar. Oke. Terus if error juga masukin error. Oke, copy. Nah, sekarang jumlah dipinjam. Ini rumus jumlah dipinjam. Oke, untuk jumlah dipinjam yaitu buku yang sudah dipinjamkan. Rumusnya seperti ini, yaitu menggunakan fungsi countif. Countif. Nah, ranknya itu rank dari sini. Sini kan ada buku. Ini. Oke. Kriterianya adalah data yang di sini. Kode buku ini. Jadi kode buku A di sananya itu berapa?
yang sudah dipinjam dan sebagainya. Oke, ini satu. Jangan lupa pakai dolar juga, biar dikopikan rumusnya tidak berubah. Ke sini, S0 sampai sini. Oke, nah. Oke, di sini yang sudah dua, misalkan ini pendidikan kewarganegaraan. Apa benar udah 2 kali dipinjam? Ternyata benar ini dan ini. Walaupun statusnya masih dipinjam, tapi ini apa dipinjamnya berarti udah sampai 2 kali. Dan apa buku apa matematika dasar pengantar akuntansi baru 1 kali, kita cek. Matematika dasar 1 kali, pengantar akuntansi 1 kali, yang lainnya masih kosong belum dipinjam. Nah, seperti ini rumusnya ya. Oke, jadi ini sebenarnya sudah lengkap reportnya. Jadi kita bisa melihat buku ini misalkan apa anatomi tubuh. Ternyata statusnya kosong berarti belum dipinjam. Nah, kalau untuk pengantar akuntansi statusnya yes berarti statusnya masih dipinjam dan peminjamnya Sugianto. Nah, di sini juga mau melihat buku apa aja yang sering dipinjam. Yang di sini untuk transaksi baru segini itu adalah pendidikan kewarganegaraan udah 2 kali dipinjam. Nah, untuk dapat filter datanya kita pakai filter. Nah, dengan adanya filter ini kita dapat mencari data-data buku-buku ini secara cepat. Misalkan ulasan tentang komputer. Nah, di sini tinggal klik ini, tag di sini, lalu data tentang komputer. Di sini langsung munculin data-data tentang komputer dan status pinjamnya masih kosong dan belum pernah dipinjam. Nah, di clear lagi, misalkan tentang akuntansi. Data tentang Nah, di sini ada misalkan tapi sedang dipinjam gitu. Mungkin kalau datanya sedikit sih enak tinggal dilihat gini aja. Tapi kalau datanya udah dimasukin sampai ribuan, otomatis nggak mungkin cek satu-satu. Makanya dengan adanya filter ini bisa mempercepat pencarian. Nah, bisa berdasarkan judul, pengarang, ulasan, dan sebagainya. Oke, anggota pinjam buku. Nah, ya. Nah, mungkin seperti ini sebenarnya masih bisa dikembangkan ke depannya. Misalkan pakai grafiknya, misal buku apa yang paling laku, buku kedua apa, ketiga apa, dan sebagainya. Ya, itu tinggal dikembangkan sendiri aja ya. Atau nanti mungkin diterangkan lebih lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu cara membuat grafik dari data-data yang ada ini. Oke, cukup sekian dulu pembahasan ini. Nah, bagi kalian yang masih bingung, misalnya mengerjakannya masih salah dan sebagainya, ingin source kodenya, tinggal kirim aja di kolom komentar nama email kalian, nanti kodenya akan dikirim programnya atau kode programnya akan dikirim ke email kalian semua. Oke, cukup sekian saja pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.